Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampurasun. Rampes. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita sungguh sangat luar biasa, kagunturan madu. Jadi kedatangan sesuatu yang sangat luar biasa. Hadir di tengah-tengah kita tokoh fenomenal kita, ya, seorang akademisi, tapi juga budayawan dan baderun, ya. Dan orang kreatif di Kota Bandung. Kenalkan siapa? Kak Wildaton, ya. Siap, Kak. Udah jang santan, Kak. Udah yang santan nggak, Ya. Kak? Aduh. Ini terima kasih atas kehadiran Sama-sama, Kak Budi di tengah-tengah berbagai kesibukan mungkin ya. Ya. Gimana kabarnya, sehat Kak Budi? Alhamdulillah, Kang sehat selalu lah. Walaupun Bandung selalu hujan. Mulai Iya, hujan. mulai hujan. Dan mulai banjir. Mulai banjir. Aktivitas terakhir apa Kang Budi? Masih lah di kampus, Kang. Di kampus lah masih mengajar. Masih lah. Hiburan juga berkurang. Acara-acara hiburan maksudnya. Mengisi acara gitu berkurang ya malah. Capek, Kang. Nobatnya gimana? Ngobat masih itu mah tiap hari Senin ngobat. Harus Senin ya. Setiap Senin. Dan itu digemari sekali. Sayang saya udah lewat zaman. Ya. Padahal kalau punya dosen kayak begini kelihatannya saya nggak mau selesai kuliah. Jadi di Universitas Pasundan. Pasundan, Mun. Di struktur akademis, Kang Budi. Saya wakil dekan di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Wakil dekan bidang 3. Ya. Emang basicnya dari seni ya, dulu saya di Hari Rusli, Kang. Dibesarkannya di Hari Rusli almarhum. Ya. Saya Kang Budi teh beda generasi dengan saya. Saya mah teman bapaknya. Iya, tuh. Iya, betul. Budayawan Tulen ya. Siap. Sangat fenomenal juga, banyak karya dan sahabatnya banyak. Iya. Kang Setia ya. Terima kasih Kang Budi. Iya, mangga. Kang Budi ngobrol-ngobrol nih ya. Kita sekarang mau memasuki sebuah event besar. Ya. Tetapi ini sebetulnya perjalanan konstitusi. Nah, Iya. dari sisi kultur ya, saya bicara dari sisi budaya, sebab saya tahu Kang Budi pun bagian dari sama dengan saya, hati dan yang suka tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi. Ya. Nah, dalam sektor kepemimpinan ya Kang Budi ya, pemimpinan negara ya. Ya. Ini lemur urang teh, lemur kita ya, Jawa Barat lah secara umum gitu. Sepertinya agak memiliki satu kekhususan. Ya. Khususan misalnya tidak ada partai yang selalu dominan begitu kan. Ya. Lalu kedua, tidak selalu bahwa pemenangan legislatif kemudian sama dengan pemimpinnya siapa, eksekutifnya misalnya ya kita lihat beberapa contoh kan, misalnya ketika 99 PDI Perjuangan pemenang pemilu, tapi yang jadi gubernurnya kan Kang Dani. Iya, betul. Partainya bukan dari situ. Ya, dari situ. Lalu 2004 Golkar menang lagi. Iya. Lalu 2008-nya Demokrat. Ya. Tapi yang jadi gubernurnya bukan dari Demokrat. Golkar, bukan kader Demokrat. Tapi tiba-tiba Dede Yusuf dari PKS gitu ya. Aneh ya kamu dia. Aneh karakternya aja. 2014 begitu juga. Ya. PDI menang lagi, ya. Apa namanya? Tapi yang jadi gubernurnya Pak Her lagi, gitu kan? 2014-an ya. Ya. 2000 berapa? 19. Pemilu 2014 PDI pemenang, lalu pilkada 2018. Nah, tiba-tiba Ridwan Kamil itu. Iya. Betul nggak? Betul. Kan bukan diusung oleh partai itu. Partai yang pemenangnya. Betul. Begitupun ketika presiden. Ya, apa urusannya dengan Pak SBY orang Jawa Barat? Ya. Kan Pak SBY orang Pacitan. Betul. Lalu wakilnya waktu itu mantan gubernur BT Pak Budi Budiono. Tapi deklarasi nanti di Semoga di Bandungnya. Iya. Iya, buat pisan kan. Nah, ini tuh apa secara kumaha itu?
Iya teh aya menarik Kang. Mungkin aya di wilayah kita lah Jawa Barat, mungkin kita harus pisahkan antara politik yang sifatnya tadi pengemas kelompok, artinya lembaga-lembaga politik, partai, dan yang satu lagi konstituen atau pemilih. Nah, iya teh sigana mah beda Kang. Ada satu cara mungkinnya, karena memang prosentase dari 3 wilayah kebudayaan di Jawa Barat itu kan ada Cirebon, Sunda, Kasundaan, sama Betawian lah gitunya. Nah, Kasundaannya kan lebih banyak. Seperti kita tahu Ari Sunda mah teresep atau tidak bisa untuk menyinggung orang lain saking nyundana. Kadang-kadang lembaga survei itu bingung. Oh gitu. Nyoblos karena saya tahu Akang di pendukung nomor sekian beda dengan saya. Aduh, luka abdi mah cenah tacan aya, sehingga seolah-olah Jawa Barat mah banyak golput we. Tapi pas akhirnya nggak juga ternyata. Lalu siapa yang menjadi pemenang? Yang saya pikir yang bisa berkomunikasi langsung dengan rakyat, karasaeun. Karena ada konteks rasa meureun dina Sunda mah. Kalau kita alihkan kepada konteks Pilpres ayeuna, Kang, saat ini misalnya kan banyak sekarang di TikTok di mana-mana. Orang Sunda mah EPSMR namanya hiji-hiji acan. Nah, itu aku kata. Orang Sunda teh hiji-hiji acan, Kang. Bahkan saya ditanya oleh teman-teman dari Bali. Betul. Begitu banyaknya ini kan masyarakat Sunda. Penduduk terbesar se-Indonesia, sampai 50 juta penduduk. Masa nggak punya tidak punya calon hiji-hiji acan. Tapi ternyata kapan Kang? Karena produknya orang Sunda ini nanti akan kelihatan kalau di dalam konteks budaya mah dina laku nanti kan disebatnya nyunda. Nah, kalau kita ngomong ke nyunda, maka kita tidak lihat ras apa dia, etnik apa dia, tapi perilakunya. Nah, kalau sekarang ada 5 pilihan, teu aya orang Sunda tanda kutipnya tuh orang Jawa Barat, akhirnya kita memilih tinu 5 ieu nu nyunda nu mana gitu secara perilaku akhirnya. Nu nyunda nu mana? Ada nyantri nyunda. Nah, gitu nyakola sekarang kan. Kudu nyantika. Nah, hari nu nyunda teh nu kumaha? Karena kita kembali kepada budaya. Sakaterang abdi, budaya itu terdiri dari 2 kata, budayana itu teh budayana kan, atau ajaran berperilaku atau budi pekerti. Maka produknya itu adalah orang-orang yang memiliki budi pekerti yang tinggi. Nah, kalau kita lihat di survei, wah, si ieu pernah ditewak, si ieu pernah bermasalah, si ieu henteu, si ieu kitu. Tah, nu ieu mah nyunda juga nu ieu mah ya, tah gitu. Saya pikir orang Sunda mah harus sudah bisa nangkep itu tanpa dikasih simbol juga. Misalnya sekarang ada 6 Kang, capres, cawapres. Pasti orang Sunda mah geus bisa newak kubungkulekan kieu. Perkara mereka sekarang saya mendukung nomor ieu, saya mendukung nomor itu, eta mah pragmatis meureun. Kan harapan saya itu nanti prakna hatena bakal katoel ku rasa nyundana. Aduh, tapi si ieu da nu nyunda mah tetep aya pangeuing kale. Karuhun eta nu bakal noel. Tapi dina sisi performer ya, istilah kudu hade gogog. Tah, eta kan tago. Mohon. Itu mah kriteriana kan. Betul. Mohon. Penampilannya harus ganteng. Mohon, cariosana. Harus pandai lah. Nah, gitu kan. Ini ini mah puntennya. Kan ada sekarang sudah mulai nih, bahkan sebentar lagi. Kalau dilihat anatominya anatomi kultural orang Sunda yang tidak bisa tegas, ya paling bahasa pengamanan insya Allah kan tidak bisa bilang tidak, moal, milih orang moal, insya Allah nah, itu kan bahasa aman. Ini mungkin juga bagian dari cara dari kalau orang Sunda, saya akan memilih ini. Kan tidak sesuai juga ya dengan tradisinya. Betul Kang. Nah, ini yang mungkin Kang Budi dalam perspektif hari ini ke depan tadi soal rasa keterwakilan. Boleh tidak kita coba berasumsi dari 3 paslon ini nih kita mengarah nih 3 paslon yang hari ini
ikut dalam pemilu presiden ya 2024. Ada 3 paket. 3 paket. 3 paket ya. Nah tadi dengan peninjauan secara tradisi. Menurut Kang Budi, yang paling bisa mewakili dari 3 ini, dari 3 ini kira-kira Nujunda di mana gitu? Ya, Nujunda. Iya Kang. Ya. Kalau Kang Eka lihat di TikTok atau di media sosial yang lain, di platform yang lain, kan itu banyak kutipan-kutipan Kang dari debat, debat calon presiden dan calon wakil presiden. Ini nomor 2 jeung nomor 1. Di dalam kutipan itu pasea wae Kang. Oh, pasea. Ya kan sering menyerang. Walaupun ada juga orang yang berpendapat nomor 3 teh ngajadog wae. Tah, ari nyunda mah eta kan sebenarnya mah. Oh, gitu. Moal kudu diserang atuh da naon atunya. Kita kan tidak salah satu solusinya adalah naon cenah aing cicing lain sieun gitu nya. Aing usik lain wani gitu kan justru surti gitu. Nah kan eta orang Sunda mah aing cicing lain sieun tapi ngarti, aing usik lain wani tapi surti. Maka sebetulnya bukan tidak ada kemampuan itu, tapi mungkin di dalam perdebatan ini satu hal yang menghabiskan waktu dan energi juga saat itu. Jadi kalau masih kecerdasan ini orang-orang Sunda masih punya, sieu mah pasea wae ieu mah aing mah rek nangeu teu pasea wae. Beureun kitu. Rek urus negara kena. Pasea wae itu Tadi juga kan diungkap tentang track record ya. Betul. Yang tadi sieu mah si eta mah aya masalah ya. Ada beberapa kebutuhan Kang Budi ya. Misalnya punten secara umum kan kita teh izin boga walungan di ponis sungai terkotor betul Citarum begitu. Pernah juga kita dalam perspektif pemerintahan provinsi terkorup. Betul. Lalu akhirnya iya mah Jawa Barat mah paling intoleransi gitu ya. Itu kan stempel itu. Apa yang paling untuk bisa membangkitkan reputasi dan harga diri martabat Jawa Baratan Saya kira pilihan Kang Budi. Tapi Jawa Barat Kang kan pemilih terbanyak. Pasti ini juga diharapkan atau ditakuti si kekuatan ini. Maka produk-produk yang sifatnya stempel, label atau apapun kita sudah tidak aneh sebetulnya dicap survei itu orang Sunda mah digogoreng asana teh terus gitu seolah-olah gitu ya. Tapi kan faktanya tidak gitu ya. Yang jelas faktanya. Kalau kembali misalnya koruptor Kang. Kan eta mah masalah konsistensi Kang. Jadi gini Kang. Ada provokator. Dia itu kan kata sifatnya pekerjaannya itu provokasi. Orasi, orang yang suka orasi, maka dia disebut orator Kang. Kolektor juga ya, karena dia mengkoleksi sesuatu. Jadi kalau korupsi itu dikerjakan oleh seorang koruptor. Berarti koruptor mah konsisten Kang terhadap pekerjaannya. Itu salah. Salah nama katewak Kang. Mun teu katewak mah anger we pejabat. Kang dulu jek nom lah. Jadi konsisten bener orang Sunda mah. Salah nama katewak sih eta mah. Tapi lepas dari itu Kang Budi dalam tadi kembali ke perspektif pemilihan ke depan. Ada semacam keterwakilan Saya dengar Kang Budi sebagai pengamat budaya begitu. Ini betul nggak sih? Nah itu nomor 3 teh karena loba nu sarua jeung tokoh di Jawa Baratnya. Aya Ganjar Kurnia. Memang harus ada penelitian lebih dalam Kang. Oh gitu. Penelitian lebih dalam. Apakah betul ini ada terah Tigaluh gitunya? Karena kalau dengar-dengar mah ada gitu kan. Pak Ganjar maksudnya. Mohon gitu nomor 10 gitu ya. Kan beliau ini agak ambigu juga ya. Ambigu itu maksudnya begini. Lahirnya mungkin di Karanganyar, tapi terehna di mana? Yang jelas kan
getih anu ngalir di urang nu ngajadikeun kita berperilaku nantinya baik dan tidak. Tapi sebetulnya dari gestur kita sudah bisa lihat sebetulnya dari ketiga ini. Bukan jelek dan tidak, bukan gitu ya. Setiap orang punya karakternya, tapi kan kembali lagi lamun orang Sunda mah asa kacida mun teu si iya ya nu Nyunda mun teu bisa nebak gitu asa kacida orang Sunda gitu tah. Lamun Sunda diwakilan ku Ya. Mang Ihin misalnya sebagai Mohon. orang yang Dituakan lah. dituakan, Mohon. sepuh Ya. orang Sandaya Ya. kan nggak gini masih kaset sampai Misalnya berani ya. mengakui sebagai apa Ya. putra ya, Ya. kehormatannya gitu. Tapi ada satu hal Pak Eka. Ya. Jadi katanya kan saat ini tuh yang potensi besar itu adalah milenial. Ya. Seperti kata KBBI kan milenial itu orang yang lahir di tahun 80 sampai 2000. Ya. Setelah itu generasi Z. Maka yang potensi itu milenial lahir tahun 90-an dan generasi Z. Ya. Nah, mereka ini Kang, setahu saya, Ya. mereka tuh tidak tahu latar belakang calon-calon ini. Ya. Yang ini dulunya pernah ngapain, yang ini ngapain. Misalnya yang satu disebut, saya mah ke Pak Jenderal aja, misal. Ya. Berarti dia tidak tahu bahwa dia sudah bukan jenderal. Gitu kan? Atau pernah jadi jenderal. Ya. Atau apapun. Ya. Tapi mereka ini tidak tahu latar belakang dari kesemuanya. Maka kesempatan yang besarnya sebetulnya bagaimana orang-orang ini berpenampilan di media sosial. Ya. Karena yang dikonsumsi si milenialis dan generasi Z kan nya. Wah, si mah joget wae cenah urang mah resep cek si milenial teh meureun gitu ya. Apakah harus juga seperti itu? Tidak. Artinya harus juga ada bobot-bobot yang lebih bermakna, berisi mengenai histori agar adanya perbandingan di media sosial, Kang. Tidak hanya yang sifatnya menghibur begitu, tapi yang mengedukasi juga harus ada. Bukan mengingat-ingat lagi sejarah ya, bukan. Tapi harus tahu bahwa kade ieu teh ieu gitu tah, harita teh gitu. Karena kalau mungkin kalau saya makan 98 saya ikutlah di jalan ya, zaman itu masih mahasiswa gitu. Tapi kan adik-adik yang lain tidak tahu. Pokoknya lihatnya keren aja gitu. Yang ini akademisi aja gitu. Kan background saya pikir perlu juga dilihat Kang dari histori ya. Gitu. Nah, termasuk wakil ya. Termasuk wakil. Gitu. Jadi pemimpin itu yang muda lebih baik. Cek urang teh itu maksudnya teh kan nomor 2 kan nomor 1. Dan kalau pemimpin artinya presiden ya. Kalau presiden yang termuda anu nomor 1. Presiden termuda apa? Lamun wakil tah nu kadua. Gitu. Ya kalau dari sisi umur gitu. Tapi kan maksud saya begini, pemuda itu kan ada sebuah spirit berpikir yang fresh gitu. Itu bukan tidak bisa dilakukan orang tua. Tapi orang yang umurnya lebih itu pernah muda. Ai orang muda mah cantang tuh hirup lebih ke umur manehna. Buat tapi dari perspektif saya dalam perspektif masyarakat mungkin tahu tentang sosiologisnya, tentang aspek historisnya orang Jawa Barat yang mayoritas orang Sunda. Dari 3 paket ini yang paling mewakili kebutuhan kebutuhan lalu kriteria dan juga perspektif ke depannya. Menurut kamu nih? Satu, mungkin semua pemimpin itu bisa gitu ya, bisa untuk nyumponan warganya, memenuhi. Tapi yang saya pikirkan lagi kan di sekitar si pemimpin ini siapa? Di sekitarnya beliau. Di sekitarnya. Paling tidak kan mereka ini akan menjadi penasehat presidennya kalau jadi teh. Atau pembisik atau pembisik. Lamun pembisik lagi anti kena budaya, sulit. Ya kan ada keterikatan politik lah tadi ya, bargaining atau apapun gitu. Nah, saya pikir memang harus seteliti mungkin, sejeli mungkin, bukan hanya kepada calon, tapi lingkaran-lingkaran yang akan nantinya ulu-biung di dalam kepemerintahannya itu di depan gitu. Nah, kalau disebutkan Kang Eka gitu, kalau saya sih tidak akan menyebutkan Kang, saya tidak bolehlah menyebutkan kalau saya itu ke nomor 3 itu tidak boleh Kang. Jadi keceplosan Kang. Nah, ini masalah hati ya Kang ya. Saya perhatikan
beliau itu dulu punya program memberikan gamelan ke tingkat kecamatan coba. Di sana di Jawa Tengah, di Jawa Tengah, gitu kan. Kekela itu gamelan teh harga sabaraha saya bilang tuh. Kan awis kan gamelan Jawa lagi ya. Dan adanya di kecamatan. Ai di urang mah di kantor bupati ya guys, kantor wali kota apalagi. Dan yang hebat lagi dia bisa. Iya. Ini kan paling tidak ada peduli gitu ya, membagikan oh paling tidak saya pikir kalau beliaunya tidak atau kurang dianggap gitu, tapi apa yang dia lakukan ini kepeduliannya tetap ada gitu. Nah, ini kan menjadi plus poin. Kenapa sih Kang Budi? Walaupun saya belum menentukan pilihan cek Akang belum tanggal 14 enggak tetap gitu ya. Tapi kan artinya Kang Budi meyakini bahwa dalam perspektif budaya dia sangat menjiwai dan ke satu itu, kedua itu kebutuhan loh Kang Budi. Betul. Kedua saya pernah ini Kang punya background. Saya pernah satu penelitian dan membuat produk yang kaitannya dengan Borobudur. Dengan beberapa teman seniman, 5 orang seniman itu. Nah, saya di situ kan banyak berkonsultasi dengan pemerintah setempat. Nah, kebetulan beliau yang menerima saat itu. Jadi penelitiannya adalah tentang alat-alat musik yang ada di reliefnya Candi Borobudur saat itu. Nah, beliau juga kaget gitu ya, baru tahu sedetail ini ada sekian ratus jenis dan alatnya asalnya dari mana. Lalu ada respon dan dia bikin catatan. Kalau tidak penting mau dicatat meren, ya sok lah ngecapruk gitu kan, hebat gitu. Dia bikin catatan gitu. Betul. Jadi saya pikir ada lah paling tidak kepeduliannya beliau gitu terhadap hal-hal yang sifatnya budaya. Gitu kan. Dan tadi ada juga beberapa hal ya. Ini kan keluarga guru kan. Saya pernah nggak melihat ada satu ketegasan kalau kepala sekolah yang kira-kira tidak setuju dengan ideologi Pancasila, betul, tidak sejalan dengan undang-undang yang lebih baik. Saya kira itu juga suatu kebutuhan. Gimana menurut Kang Budi? Jadi menurut saya beliau ini sudah matang di dalam memikirkan pikumahan kayak kaharep. Satu hal resiko yang beliau ambil saat itu pada saat tidak memberikannya izin sepak bola kepada klub, gitu kan? Ditentang dia sama siapapun. Tiba-tiba ayeuna aya urusan ini perang Palestina. Benar jadi gitu kan. Jadi dia sudah tajam jauh-jauh hari gitu. Tetap di konstituen gitu konstitusi nggak berani dilanggar tuh. Oh bener nih emang gitu kan. Nah saya ada ini Kang Budi ngobrol sama Olot. Gitu. Orang Ganjar teh, Kang Budi nggak boleh nyebut. Mun. Ganjar kayak banyak GG mah tim enak galuhnya Ciamis gitu. Ya. Saya dengar Mas Ganjar tuh memiliki apa? Iya, betul. Tapi memiliki apa? Silsilah lah ya ada. Ya mungkin itu juga satu hal yang mendengar nggak kamu di? Saya mendengar itu Kang, cuman belum berani disosialisasi mungkin. Tapi pada saat ada obrolan di kalangan budayawan saat itu di Wetan, memang jelas dari Reti Kendayun dan lain-lain panjang itu Kang perjalanannya sampai dari terah bapaknya. Jadi kalau saya sih ya atau tidak tetap regreg tos aya nu Nyunda lah gitu. Bukan orang Sundanya tapi perilakunya geus Nyunda ya gitu ta. Benten kan ya kita bisa lihat lah gitu. Tinggal mudah-mudahan kitanya tidak salah gitu iya nu Nyunda teh gitulah. Tapi regreg tadi juga kan kita melihat fakta sosial dan historis juga bahwa orang Jawa Barat sangat identik dengan nilai keislaman. Betul. Nah, saya kira itu juga kan diwakili oleh oleh pendamping atau pewakilnya. Betul. Tapi setahu saya mah beliau juga orang yang agak tidak telat terhadap menjalankan ibadah kan. Terus ke Panuman geura. Iya. Adan. Dar. Tapi namina politik kan. Apa ini pasangan ini kok ada jadi model adan ayo dikritisi ya dasar politik. Ya mudah-mudahan itu makanya aing kurang tasik lamun hayang diganjar pilih Mahfud. Lamun hayang diganjar pilih Mahfud. Siap atuh hari itu mah. Siap. Oke Kang Budi. Atur nuhun nih. Ya sami-sami. Tapi lepas dari itu Kang Budi kita juga
menangkap sebuah fenomena lain Ya. di dalam pemilu ini sudah mulai nih rada-rada saheng Iya, ya, rada iya, saheng. iya. Biasanya lamun aya pertandingan Persibnya Ya, ya. atau napi Persija atau napi apalah klub Ya, apa bahkan ya. di luar negeri pun kalau itu sumber keributan ya. Ya. Biasanya kalau wasitnya teh Betul. Ya. ngaco gitu Ya. non cibulang Persib wasit non Wasit goblok. Aduh. ada nggak kekhawatiran gitu Kalau baca berita, ya. tentunya berita semua juga sudah ada yang mengcover itu. Ya. Tapi kalau kita ke lapangan mah, itu kan keluhannya banyak dari orang-orang yang merasa gimana ya, tiba-tiba kebanggaan dia terhadap salah satu paslon, temenang masang poster di warung ieu, kunaon gitu. Tapi karena takut mungkin kan menyalahi aturan, dah malum orang-orang kecil ya. Tapi hal-hal seperti itu kan terjadi dan beberapa bukti juga sudah ada. Hanya saja pada saat ini naik media sosial, memang di media sosial mah clear wae. Dan duka aya nu ngondisikeun meureun deui. Duh kata terang urang aja. Nah, hanya saja kalau dilihat dari konteks demokrasi yang sudah tinggal menuju kepada garis finish, Kang Eka, perjuangan kita gitu ya. 98 dulu seperti apa korbannya dan terus mulai membaik demokrasi ini, presiden gantinya berikutnya dan harapan besar itu kan di demokrasi yang sekarang tiba-tiba dijalike gitu. Makanya seniman Bandung saat itu kan bikin namanya Jokowi Offside waktu itu kan. Maksudnya saat itu rakyat atau seniman menempatkan dirinya sebagai wasit. Prit offset. Balik lagi dong ke permainan yang maksud jangan sampai ada kartu kuning bahkan kartu merah. Harapannya kita sepakat ya. Memberikan kehati-hati betul ya, hati-hati, tetap hati-hati dan jangan justru wasit menjadi sumber keributan. Di mana kayak wasit kan kewajiban kita juga Kang karena ini lembaga yang juga super lah diawasi lah rakyatnya. Tapi kan rakyat kan kekuatannya besar Kang. Sing percaya we suara rakyat itu suara Tuhan kan. Nah, sebisa mungkin masyarakat kalau ada yang melihat tentang kesewenang-wenangan atau apapun itu dikamerakeun zaman ayeuna mah. Laporkeun. Mereka akan takut dengan adanya dokumentasi sebetulnya. Masyarakat mesti kritis kan. Ya. Termasuk juga punten kan hari pertandingan ya supaya ngamankeunnya. Ngamankeun. Di aparat lah supaya ini. Ya. Kalau aparat ikut main kumaha cik. Pinuh lapangna. Aya teh pergi nyemprot teh kudu. Kayak je lapangna pinuh yang pertama. Kedua olok kejo. Terus saya ngabur. Pokoknya piluan lah gitu. Jadi netralitas yang diharapkan masyarakat kan netralitas sebenar-benarnya. Lamun dina motor netral teh aya hejo tah. Karena lamun ditincak beureum mah angka hiji gitu eta bahaya. Geus maju tah geus asup gigina. Kelihatannya ya geus di setengah kupling ya rek asup atau enggak ya. Powernya lamun bentuk masuk aduh. Ingetkeun deh ke orang. Ya. Oh iya. Jangan mengambil risiko berbahaya. Dan rakyat kita ini sudah sadar ya Kang Budi ya. Ya. Perjuangan Kang Budi ya. Sami-sami Kang. Kelihatannya munelnya. Cekap. Mudah-mudahan ya bahwa apa yang kita bahas dan tadi bagian dari yang bisa mewakili harapan, keinginan dari harapan masyarakat. Dan kita meyakini anu kurang didagangkeun atau nu tadi disebut teh wah bisa dipertanggungjawabkeun betul secara moral, secara intelektual, secara integritas dan sebagainya dan mudah-mudahan ini juga bagian yang bisa dipahami oleh teman-teman budaya yang lain. Segala hatur nuhun Kang Budi. Sami-sami mudah-mudahan sehat. Amin. Ya sebagai
simbol dari Simbol. Mudah-mudahan mendapat ganjar Ganjar, ganjaran dari Gustu. Ganjar. Ya. Mudah-mudahan diganjar beli mampu. Ya, Benar kamu nih. mana kata atuh. Ya, demikian bincang-bincang kita dengan tokoh fenomena, Kang Budinaton, budayawan dan tokoh pendidik dan juga banyak karyanya yang melegenda di masyarakat kita. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.